Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, para masyayikh, para profesor guru besar, ada kemudian Profesor Dr. Said Akil, sehat panjang umur, ada banyak sahabat khusus, sahabat Basri, sahabat Abdul Hamid, Aki, Syekh Sulaiman Al-Qur, sahabat Agus Lemun, sahabat Muhtar, dan seluruh sahabat baik yang dari BB, KPT, Om, juga malam-malam hadir itu. Hadirin hadirat rahmatullah, saya menambah sedikit tadi bukan kajian ilmiah, mungkin bagian versi pokok-pokokan. Begini, pertama masalah yakin kepada Allah. Wabil ardi ayat lil ini berfir anfusikum apalah tujuh. Di bumi ini juga dalam diri kita bertebaran bukti-bukti kebenaran Allah. Kita Gusti semua ini kuliah ini 4 tahun. Tapi kadang 4 tahun setiap kali ketemu mahasiswa cantik, satu pun nggak nembak. Tapi begitu festival sekali ketemu sekali langsung nembak. Artinya berdua itu ada intervensi Allah. Masya Allah bukan wa malam yasha lam yakun. Ikhtiarmu di sini nyari cantik 4 tahun nggak berhasil. Sekali ketemu berhasil. Ada intervensi Allah. Lalu alumni koro-koro macam-macam. Mengajarnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, kadang lulus dengan nilai yang sama. Tapi dari ribuan alumni nggak semua jadi dia. Ada yang jadi dia, ada yang jadi orang biasa-biasa. Padahal prosesnya sama. Yakinlah nyata ada intervensi Allah. Bahwa tasyahuna illa yasha. Sahabat-sahabat pengajarannya sama. Tapi ada yang jadi dosen, ada yang jadi penjual, ada intervensi Allah. Maka jangan pernah mengandalkan ikhtiar meskipun wajib. Jangan pernah mengandalkan harta meskipun itu juga menumpang. Yauma la yanfa'u ma'un wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma shalli alaihi. Orang Pak Basri problem ya. Kuliah di Arkansas sekian bulan, sekian tahun gak ketemu istri. Orang sekali kumpul positif lagi. Alhamdulillah. Tapi ada orang setiap hari kumpul sama istrinya gak ambil lagi. Ikhtiarnya sama. Tapi ada yang jadi, ada yang enggak. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Masya Allah karena wa ma lam yasha. Suami kumpul istri itu yang hancur muncrat itu ada sekitar 1 sendok. 1 sendok 5 indah itu ada jutaan sel. Dari jutaan sel itu kalau jadi semua apa jadi ini? Sel sperma masuk jadi semua apa jadi? Tapi ketika Allah menghendaki positif anda, 1 aja dari jutaan sel itu yang diperkenalkan masuk. Dan begitu ada 1 diperkenalkan masuk ketemu ovum, itu kabut rahim langsung nutup. Kalau nutup Pak Basri jadi 15. Wafil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Osmos jaga lain. Begitu cermat Allah menghitungnya. Bumi gaya gravitasinya sedikit. Gaya gravitasi ada panas bumi, ada magma, macam-macam. Ada besi, macam-macam. Semua menghasilkan gaya gravitasi. Supaya dengan planet lain tidak saling berhubungan, maka dibuat jarak sekian ribu kilo agar sesama planet yang punya daya gravitasi itu terjadi saling tarik menarik akhirnya terus, tapi nggak sampai tubuh. Ngitungnya
Aflatoxin. Ekosistem di dalam air. Jaga air. Jangan dibuat plastik macam-macam. Nanti ada merkuri yang akan merusak ekosistem. Jangan ada plastik di situ. Jangan ada macam-macam di situ. Zat karbon yang merusak air memburuk atau minimal mengurangi kuantum zooplankton. Kalau air itu sehat, pH tanahnya juga normal, humus tanahnya juga normal, menumbuhkan subur plankton. Akhirnya ikan teri kecil-kecil banyak di situ. Banyak jutaan ikan kecil-kecil, maka ikan atasnya ikan kuniran itu juga makan teri-teri. Ikan kuniran banyak, maka yang agak gede sedikit makan ikan kuniran. Dan seterusnya. Nanti dimakan ikan besar mati, busuk, menyuburkan, membuat plankton baru. Kufil ardi ayatul lil mukminin. Kenapa di hutan bukan kena jin? Hutan harus dijaga. Kalau hutan nggak dijaga di bawah, satu, penyerapan air nggak ada, penyimpanan air nggak ada, penyaringan air hujan yang turun di atas akar kotor. Nanti kalau nggak ada akar selaput dalam jumlah besar di dalam tanah, maka kualitas sumbernya menjadi kotor, nggak baik, merusak hutan haram. Walau 200 fil ardi pada keselahnya, hutan harus dijaga. Namun manusia kadang kurang ajar. Hutan dirambat, Allah memberikan di situ nyamuk manasik, biar orang nggak berani merambat. Allah memberi binatang buas semacam serigala ular besar, biar orang nggak merambat. Tapi kadang juga digede, buru. Allah nggak kurang cara, diberi jin. Jin banyak bukan untuk disembah. Biar orang takut kalau merusak hutan nanti kejinan. Dan dengan banyak jin di sana manusia diharapkan nggak merambat hutan karena takut. Ketika hutan itu lestari, maka iklim juga normal. Lalu pohon ini setiap malam mulai pada maghrib mengeluarkan CO2 dengan jumlah yang sangat besar. Dan itu penting CO2 itu untuk menetralisir racun-racun yang diakibatkan rokok pabrik, knalpot kendaraan. Ini kalau hutan berkurang, pohon berkurang, maka CO2 di udara setiap malam berkurang. Sehingga orang setiap hari menghirup udara yang kurang sehat. Kalau nggak sehat, maka ibadah nggak maksimal, ikhtiar juga nggak maksimal, berpikir juga nggak maksimal, jihad nggak bisa maksimal, mujahadah nggak bisa maksimal, ijtihad bil fikri juga nggak bisa maksimal. Padahal untuk bisa sampai dibuka jalan itu harus jahadu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tanpa jahadu Allah tidak lanahdiyannahum, tidak memberi jalan. Nah, Allah sengaja pilih fi'il madhi supaya fi'il madhi itu bisa mengcover 3 makna. Jahada yang masdarnya mujahadah itu mengoptimalkan potensi rohani. Jahada yang masdarnya jihadan, jahada yujahidu, mujahadatan wa jihadan, mengoptimalkan potensi fisik. Yang pakai isim masdar jahada ijtihadan, ambil isim masdar itu mengoptimalkan potensi pikir. Istifrahul usul nilai hukmin min ahkamillah. Nah itu semua nggak mungkin kalau kita nggak benar-benar sehat lahir batin. Nah untuk benar-benar sehat harus menjaga ekosistem, harus menjaga ekosistem. Kita nggak mungkin berpikir jernih maksimal, tapi tukaran kalau bocor. Bapak Bapak, pokoknya so mikir.
Oh, berangkat ngajar kampus saya tak bujuni langsung. Oh ya, gak bisa kita maksimal dalam berjahadah, baik jahadah mujahadah, jahadah jihadah, jahadah ijtihadah, tanpa mengupayakan dan menjaga ekososial, tanpa mengupayakan dan menjaga ekobirokrasi, ekopolitik. Harus berhak minan nas, baru berhak kepada Allah bisa maksimal. Harus walatus hidup fil ardi, bahkan setelah sehat, sehingga hidup sehat dan jihad, mujahadah, ijtihadnya semuanya bisa maksimal. Allahumma shalli alaihi. Quran, fenomena Quran dengan angka 19 itu membuat kita nggak bisa berkutik Allah benar-benar ada. Bismillah harusnya Bismillah, tapi mengapa ditulis tanpa alif, nggak langsung saksin bis? Iqra bismi rabbika, alifnya ditulis. Iqra bismi rabbika, alifnya ditulis. Tapi Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat, alifnya nggak ditulis. Ternyata rahasianya dengan membuang alif pada Bismillah, huruf Bismillah 19 dan angka 19 itu kunci. Surat Quran 114, Bismillah 19, diakhiri surat An-Nas 6 ayat, 6 kali 19 114. Quran Fatihah nulis Maliki tanpa alif, padahal sahabat baca panjang. Maliki tapi alifnya tidak ditulis. Ada alifnya ditulis. Jumlah huruf Fatihah 153. Tapi karena alif tidak ditulis, jumlah huruf Fatihah 152, sama dengan 19 kali 8. Dan 8 itu jumlah pintu surga. Yasin, di awal huruf Yasin jumlah Yasin di surat Yasin 133 sama dengan 19 kali 7. Toha di awal huruf Tok dan Hak, jumlah huruf Tok Hak di surat Toha 171 sama dengan 19 kali 9 bintang NU. Ini kebetulan. Lafaz Ar-Rahman di Quran 57, 19 kali 3. Lafaz Ar-Rahim 115. Sisa 1 karena yang pas itu 114. Sisa 1 kenapa? Karena Ar-Rahim di Quran asma Allah dan ada satu Rahim bukan asma Allah, tapi asma Rasul. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rahim di sini Rasul, bukan asma Allah. Di Quran Rahim 1, maka tulisan Rahim di Quran yang asma Allah 114, 19 kali 6. Lafaz jalalah lafaz Allah di Quran 2698, 19 kali 142. Ini nggak mungkin nggak ada Allah di sini, nggak mungkin nggak ada kehendak Allah di sini, nggak mungkin tanpa kehadiran Allah di sini. Masya Allah kana wa ma'am yasa'ala. Ayo kita hebat, tapi jangan pernah merasa hebat. Ayo kita top kuat, tapi jangan pernah mengandalkan jihad dan iktimat pada pintar dan kekuatannya sendiri. Orang hidup sehat, mati banyak. Orang hidup di kolong jembatan, makan nggak sehat, makan dari
maksimal usaha, maksimal bergerak, harek yadat yurza kali, al-harakah fi al-barakah. Tapi jangan pernah iman wajibah ala ghairillah. Dan tasawuf di saat kita maksimal berpikir, di saat kita maksimal berikhtiar, nyantolnya hati tetap hanya kepada Gusti Allah. Nyantolkan hati hanya kepada Allah, tapi nggak mau ikhtiar salah. Memaksimalkan ikhtiar lalu mengandalkan selain Allah juga salah. Nyatanya selain Allah akan mati semua. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita berharap dapat mertua kaya nanti enak, ternyata jadi budak. Kita dapat mertua kaya nanti enak, ternyata maaf dirampok hartanya mertua kita, nggak jadi kaya. Udah ikhtiar monggo, tapi tetap saja la haula wala quwwata illa billah. Tasawuf di sini, situ tawajjuh ilallah, serius menghadapkan diri hanya kepada Allah. Tentu seperti orang naik sepeda, wajah harus menghadap ke arah tujuan, biar nggak merah-merah. Bukan berarti kaki nggak bekerja, bukan berarti tangan nggak bekerja. Tangan bekerja, kaki bekerja, ikhtiar jangan mandek. Tapi maksudnya wajah hati, wajah ruh hanya kepada Allah. Jangan menghadap kemana. Makanya kampung amalin yutasawwaru min a'mali dunya fayasiru min a'mali akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yutasawwaru min a'mali akhirah wa yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Tasawuf ada pada titik husnin niyyah. Di hadis pertama Arba'in yang ditulis Mbah Hashim, Arba'in hadisan ta'ala bi mabadi' Nahdlatul Ulama. Itu hadis pertama yang ditulis ad-din an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ad-din itu al-alil haqiqah. An-nasihah itu karena khobarnya itu sama-sama ma'rifat. Kalau ada mubtada khobarnya ma'rifat, maka ada hasan. Yang namanya sejatinya agama itu urusan. Sejatinya ibadah itu terletak pada an-nasihah. Apa nasihat itu? Nasihat yang sahunuskan wa nasihatan. Mana yang iradatul khairi li akhika kama turidu li nafsika. Anda dengan teman, dengan orang lain sesama muslim harus punya ukuran sama. Kalau Anda sukses senang, maka ketika yang sukses teman bukan sedang ikut senang. Kalau